Oke, kita mulai ya. Hari ini adalah hari terakhir bursa kita. Saya nggak tahu teman-teman bagaimana ya. Masih mungkin ada porto yang teman-teman simpan. Terus was-was gitu ya. Ini liburnya hampir 2 minggu ya. Jadi nanti tanggal 9 lagi baru aktif. Kalau lihat dari indeks harga saham gabungan, kita sih mungkin agak-agak sedikit tenang ya. Di hari ini saja inflow dari asing itu 2,2 triliun ya, 2,2 triliun dan hampir sebagian besar ya, 1 triliun lebih kalau tidak salah ya, masuk ke Bank Mandiri ya. Jadi makanya Bank Mandiri sampai gap up gitu ya. Entah itu mereka memang titip di saham-saham yang big cap ya, nanti pada saat selesai liburan baru mereka mulai godok lagi ya untuk saham-saham yang lain. Tapi setidaknya dari inflow yang ada sampai hari ini kan kita melihat ada inflow tuh hampir sekitar 50 triliun ya di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau lihat dari besarnya inflow yang ada dan uang-uang yang masih ada di dalam indeks ya, di indeks harga saham gabungan, ya kita mungkin sementara ini masih melihat bahwa pasar Indonesia itu masih cukup potensial untuk mereka masuki. Makanya kenapa ada inflow sebesar itu. Dan buat indeks harga saham gabungan pun kalau kita lihat teknikalnya, dia masih berada di, ini kita boleh sebut sebagai daerah sideways-nya lah ya. Kalau teman-teman mungkin kurang gitu kelihatan, kita bisa lihat dari line chart-nya, ini sideways-nya kan ya. Dia masih dalam keadaan sideways. Berarti kan memang sedang menanti sesuatu ya. Ada apakah ini mungkin dia melewatin dulu nih liburan lebaran. Ya setelahnya baru dia akan mulai tancap gas lagi. Karena inflow-nya sudah ada. Jadi posisi-posisi mereka itu udah ada di dalamnya. Tinggal tancap gas lagi apa enggak. Nah terus habis itu beberapa sentimen. Memang sentimen negatif dan sentimen positif sekaligus ya. Yang ada di konflik Rusia-Ukraina. Kita mungkin nanti moga-moga masih bisa membahas ini nanti di hari Sabtu ya. Tapi mungkin tidak ada live Zoom ya. Karena saya tahu bahwa teman-teman pasti sudah pada liburan juga, karena besok kan adalah hari terakhir ya. Jadi pasti udah pada ya mudik lah, pulang kampung segala macam ya. Jadi tapi saya akan mencoba untuk pilih data ya di hari Sabtu besok. Oke, untuk hari ini harusnya adalah jadwalnya watchlist, betul ya? Harusnya adalah jadwal watchlist. Tapi kalau saya kasih watchlist percuma karena baru akan kita trading kan nanti tanggal 9 Mei nanti. Jadi masih 2 minggu lagi. Jadi paling nanti watchlistnya saya tampilkan di hari Sabtu atau di hari Sabtu sebelum ya, sebelum hari perdagangan ya. Jadi keluarnya itu hari Sabtu tanggal 7 ya, 7 Mei saja ya. Jadi biar lebih itu. Yang pasti adalah cukup banyak sebenarnya saham-saham yang cukup potensial secara teknikal ya. Cuma mungkin bisa lihat kayak batu bara. Hari ini kita dapat sentimen cukup positif ya, di mana China itu menurunkan tarif import untuk batu baranya sampai 0%. Jadi memang mereka mau meningkatkan supply ya. Supply yang ada di negaranya walaupun kayak Shanghai masih lockdown ya, sampai hari ini masih lockdown. Kemudian ada kemungkinan Beijing juga akan lockdown. Terus ada distrik-distrik tertentu di Guangzhou itu lockdown ya. Jadi ini adalah daerah-daerah atau kota-kota yang basisnya itu adalah industri. Nah, jadi kalau sampai itu dibuka industrinya ya, kota-kota industri terutama yang Shanghai ya. Kalau Shanghai dibuka, harusnya permintaan untuk batu bara akan cukup besar. Ya, kita masih lihat kayak gitu ya. Terus kedua, ya, harga batu bara juga pasti akan ada gejolak lagi nih. Kenapa? Karena ada maksud ya, ada sebuah kebijakan pemerintah mungkin akan sedikit mengatur lagi nih kebijakan untuk batu bara. Karena bauksit dan timah itu kemungkinan besar akan dilarang ekspor lagi untuk mentahnya ya, mentah. Jadi nanti akan kayak nikel. Jadi harus diolah dulu, harus dijadikan setengah jadi ya, kayak misalnya nikel jadi dijadikan ferronikel baru boleh diekspor. Nah, ini timah sama bauksit kemungkinan besar akan seperti itu. Ya, akan dibikin seperti itu ya, moga-moga nanti itu juga meningkatkan ya nilai jual dari si komoditas itu. Karena kalau tidak diangkat ya nilai jualnya, kita selalu menjualnya mentah-mentah terus, lama-lama ya sumber daya alam kita itu lama-lama tereksploitasi dan habis. Ya ingat ya, kayak misalnya kayak batu bara di hari Sabtu kemarin, Sabtu minggu lalu ya. Kita juga udah bahas sedikit ya mengenai batu bara. Ternyata cadangan batu bara kita cuma 5% dari cadangan dunia. Hanya 5% loh. Cuman
kita itu kelihatannya kayak apa namanya mengeksploitasi banget gitu ya. Produk ini untuk terus diekspor, terus dikeluarkan. Nah, kalau ini dikeluarkan terus, lama-lama kan kita jadi gigit jari ya pada saat batu bara habis. Nah, pada saat batu bara habis, moga-moga lo ya, kita punya pembangkit listrik tenaga yang bisa diperbarui, mungkin angin lah, air lah, atau matahari sudah siap untuk menggantikan itu. Kalau tidak, ya kelabakan kita loh. Ya memang saat ini mungkin dianggapnya gasnya kan masih banyak, kita masih bisa pakai gas dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada persiapan, tidak ada kita bilang apa ya, strategi atau kebijakan untuk mengamankan energi di masa yang akan datang, kita mungkin akan menjadi kayak Eropa. Eropa itu tergantung sekali dengan Rusia kan. Ya kita nggak mau seperti itu. Kayak Bulgaria sama Polandia, gasnya itu hampir 100% datang dari Rusia. Nah, gas ini itu gunanya kan untuk pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik mereka sekarang ceritanya di stop sama Rusia. Nah, apa nggak kelabakan itu Bulgaria sama Polandia? Dia harus mencari loh, dia harus mencari suplai energi dari tempat lain. Ya ini kalau tidak dapat segera, otomatis dia akan gelap gulita di situ. Ya kalau paling ya kalau misalnya dengan sangat terpaksa mereka harus bayar ya, karena kenapa tidak dibayar? Karena Rusia minta dibayar dengan rubel. Ya sedangkan si Polandia sama Bulgaria itu nggak mau. Jadi ya kalau misalnya mereka terpaksa sekali, mau nggak mau ya mereka memenuhi permintaan, udah selesai. Tetapi teman-teman mungkin bisa lihat ini menjadi Indonesia nanti masa depan. Kalau sampai energi kita tidak mandiri sama sekali, kita itu terdiri dari pulau-pulau loh, sedangkan Eropa itu masih ada di satu daratan kan. Kalau itu mungkin masih gampang, masih ada pipa yang bisa disalurkan, selesai gitu kan. Tetapi kalau misalnya energi kita sampai masih tergantung di negara yang lain, dibilangnya apa ya, pertahanan negara kita otomatis sangat-sangat rawan sekali ya. Kalau kita boleh bicara mengenai hal itu ya, itu pasti akan rawan sekali, dan itu someday akan terjadi. Sama seperti minyak hari ini kan. Minyak waktu tahun di bawah 2000, ya berarti tahun 90-an, 80-an, bahkan 70-an, kita mengekspor minyak. Dan kita mendapatkan cukup banyak devisa dari sana. Makanya ada pembangunan kan. Tapi begitu minyak selesai setelah tahun 2000, teman-teman bisa lihat ya bagaimana kita struggling ya. Kita boleh katakan seperti itu ya. Kita struggle untuk survive. Ya kan? Kita struggle. Nah, cara kita struggle gimana? Kita mengekspor mentah-mentah apapun yang kita punya. Ya termasuk dalam hal misalnya katakanlah dulu sempat saya bahas soal kelapa saja satu biji. Kita nggak mau ngolah. Kita nggak mau olah dalam negeri, kita ekspor itu. Dan kita merasa bangga mengekspor, bahkan kelapa pun kita ekspor. Ternyata setelah kita ekspor, kita import apa? Kita import produk turunannya kelapa itu. Ya kalau kita boleh katakan ya miris-miris lah. Ya, produk kelapa itu ada yang dijadikan sabun, ada dijadikan minyak, ada dijadikan kosmetik, dan lain sebagainya. Itu kita import balik dengan harga yang jauh lebih mahal. Satu kelapa paling dijual 5.000 sampai 1.000. Karena diekspor dalam jumlah yang besar ya. Dan kita bangga dengan itu. Padahal kalau kita berani mengolah itu dalam negeri, kita bisa ngolah itu menjadi minyak VCO ya. VCO itu untuk kelapa kan. Nah, minyak VCO itu bisa dijadikan kosmetik dan lain sebagainya. Produk tambahan turunan dari sebuah kelapa yang tadinya cuma 5.000 dan 1.000 itu bisa menjadi 10.000, 20.000. Itu kan berkali-kali lipat ya. Nah, itu yang baru dilakukan dalam periode-periode inilah ya, baru kita mungkin ada kesadaran untuk ngolah itu. Tetapi sebelumnya kita enggak loh, kita benar-benar mengekspor secara mentah-mentah aja, barang-barang mentah semuanya. Nah, ini yang kita lihat hari ini. Nah, kalau itu masih berlanjut, maka one day kita cuma menjadi negara importir segalanya. Yang sudah pernah kita lakukan dari tahun 2000-an, dari tahun 2000-an ya. Bahkan barang-barang yang sederhana sekalipun kita import. Ya, kita import. Jadi ya, saya nggak tahu teman-teman berasa nggak gitu ya. Kita malas sekali ya untuk ngurusin manufaktur waktu itu ya.
Kenapa malas ya? Ya salah satunya juga banyak hal lah ya dengan tenaga kerja kita ya, tuntutannya mungkin terlalu tinggi juga ya. Nah, oleh sebab itu pengusaha juga akhirnya jadi malas ya untuk memproduksi dalam negeri ya. Nah, makanya mereka jauh lebih baik, ambil di luar negeri, terutama di China ya. Di China itu produk yang dihasilkan sama, bahkan mungkin jauh lebih bagus daripada kita hasilkan dalam negeri, harganya bisa jauh lebih murah. Ya, nggak tahu bagaimana cara menghitungnya mereka lah ya. Produknya sama, barangnya sama, tetapi bisa diproduksi jauh lebih murah. Kenapa kita bilang lebih murah? Karena kan kita misalnya barang itu dibikin di China sana ya. Kemudian itu masih ada namanya ongkos logistik loh. Ya, dari China menuju ke Indonesia. Nah, udah sampai ke Indonesia sudah bayar pajak segala macam, itu jatuhnya masih lebih murah daripada kita bikin sendiri. Ya, pernah kebayang nggak kenapa itu bisa dilakukan di China, kenapa itu bisa dilakukan di Vietnam, tidak bisa dilakukan di dalam negeri. Kalau bisa dilakukan di dalam negeri, kita bisa menghemat devisa berapa banyak. Ya kan? Surplus neraca perdagangan kita pasti akan jauh lebih tinggi dong daripada saat ini. Benar nggak? Karena import kita udah jauh lebih berkurang. Gitu. Nah, itu teman-teman mungkin bisa lihat lah data-datanya. Kita ngobrol santai aja ya hari ini ya. Ya. Nah, ya, betul. Memang ada subsidi yang diberikan kepada produk-produknya. Nah, kalau misalnya mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Karena waktu itu sebelum Cina modernisasi seperti ini ya, mereka jauh lebih miskin daripada kita. Jauh lebih miskin daripada kita. Saya percaya di antara teman-teman yang di sini pasti masih punya saudara di daerah sana lah ya. Ya, waktu di bawah tahun 1800-an, 1900-an ya. Kakek saya mau pulang ke sana itu ngeri. Kenapa? Kalau pulang ke sana, mereka akan kumpul semua dan kita harus memberi kepada mereka. Karena luar biasa, memang kemiskinan mereka luar biasa. Ya, itu jauh lebih miskin daripada kita. Tapi hari ini beda. Beda. Jadi beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi saya sempat pulang kampung ke sana. Ya, mereka sudah berbeda sekali, bukan mengulurkan tangan lagi minta gitu ya. Tetapi mereka malah menjamu kita. Mobil mereka jauh lebih mewah daripada kita, rumah mereka jauh lebih besar daripada kita. Kok kebalik dengan sangat cepatnya? Kenapa? Itu kan mesti harusnya kita bisa belajar dari sana kan ya. Kenapa dia bisa ganti begitu cepatnya? Dulunya miskinnya setengah mati, sekarang menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Lah kok bisa sangat cepat, dengan cepat loh. Ya, dengan cepat. Dulu kita tahu bahwa WC, toilet-toilet di sana itu benar-benar luar biasa ya. Kita tahu juga mereka juga masih kebersihannya masih sangat-sangat nggak bagus banget lah gitu ya. Nah, tetapi saat ini bersih banget. Memang ya ada ya golongan-golongan masih tua itu masih ke bawah ya budaya mereka ya. Tapi golongan yang muda, yang zaman-zamannya kita ya, milenial ya, generasi Z apalagi ya, mereka sudah jauh lebih bersih, jauh lebih terpelajar lah ya daripada mereka yang dulu gitu. Nah, kok bisa gitu loh, mereka bisa membalikkan keadaan begitu cepatnya, dan kenapa kita tidak? Ya, dan kita mungkin bisa lihat sekarang ya. Yang paling dekat itu adalah Vietnam. Ya, Vietnam itu beberapa mungkin kita bilang 5-6 tahun yang lalu itu juga jauh lebih parah daripada kita. Ya, sekarang itu udah hampir sejajar loh. Nah, kok bisa secepat itu? Nah, kenapa gitu loh? Kenapa kita tidak? Ya, memang kita sudah mulai berubah lah ya. Infrastruktur kita udah jauh lebih bagus segala macam. Ya, yang jadi pertanyaan yaitu kenapa kita tidak bisa segera gitu? Padahal kalau bilang kita kurang apa sih? Komoditas kita punya, bahan baku kita punya. Ya, bahan baku kita punya, mereka malah beli sama kita kan untuk bahan baku buat stainless steel yang akhirnya kita import balik ya. Itu datang dari Indonesia. Stainless steel dari mana sih? Dari batu bara kan. Ya, dengan metalurgi yang tinggi itu, mereka bikin stainless steel. Kita import lagi balik ke negara kita. Berarti kita bisa bikin dong. Ya kan? Nah, kayak gitu-gitu loh.
Nah, itu mungkin yang mungkin bisa jadi itulah ya, kita bahan diskusi kita aja ya. Kok kayaknya sekarang udah mulai ya, dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu ya. Memang kenyataan yang ada adalah kalau produk-produk komoditas itu kita tidak import mentah-mentah, tapi bisa diolah menjadi nilai tambah, kita bisa lebih diuntungkan dibandingkan dengan gali ekspor. Akhirnya ya kita nggak dapat apa-apa. Dan sampai hari ini kita bisa lihat kita nggak dapat apa-apa. Nah, hari ini kita bisa surplus hampir sekitar 28 bulan kalau tidak salah, kita bisa surplus neraca perdagangan kita. Satu, karena memang manufaktur kita belum jalan. Import bahan bakunya itu belum sebesar pada saat normal. Ini mungkin udah mulai ya. Nah, pada saat dia udah mulai normal, kita diuntungkan dengan tingginya harga komoditas. Kalau harga komoditas ini turun, akhirnya mulai menjadi minus lagi. Mulai defisit lagi. Itu akan terjadi segera pada saat harga komoditasnya mulai turun. Sekarang memang iya kita diuntungkan dengan harga komoditas yang tinggi. Makanya kita bisa nutupin defisit atau menutupin besarnya import kita sehingga kelihatannya surplus ya. Tetapi ini kan harga komoditas ini tidak akan berlangsung terus-terusan di atas. Dia akan terus berkurang kan. Dia akan terus nanti mencapai titik ke harga keseimbangan yang barunya. Dan kita juga tahu ya, kita kalau lihat dari prediksi-prediksi yang ada, mungkin sampai semester pertama 2022 harga komoditas masih akan cukup tinggi. Ya bahkan sampai akhir tahun inilah kita melihat harga komoditas masih akan ada di level yang cukup tinggi dibandingkan dengan harga pokok produksinya. Even itu mungkin sampai ke akhir tahun ya. Tetapi 2023 itu mungkin udah beda masalah. Ya pada saat semua, apalagi kalau misalnya jadi nih ya, krisis mulai datang, otomatis manufaktur akan mulai turun nih produksi mereka. Nah kalau turun produksi mereka, demand-nya itu udah mulai berkurang. Nah, demand untuk komoditas akan berkurang. Saat itu juga terjadi apa? Penurunan harga yang mungkin juga tajam, mungkin juga tidak. Ya, tapi kita ngelihat udah mulai ke arah situ, ya. Sekarang harga dolar indeks udah mulai sangat-sangat tinggi kan, dengan adanya kenaikan harga bunga The Fed, ya berarti memang menaikkan nilai dolarnya. Oke. Nah, kalau nilai dolar tinggi, kita memang diuntungkan dengan komoditas, ya. Tetapi teman-teman juga mesti ingat bahwa tingginya harga komoditas juga akan memicu kenaikan pada harga-harga barang. Nah, kalau harga barang terus naik, dolar naik, ya berarti apa? Inflasi juga ikutan naik. Nah, ini yang namanya stagflasi. Ya, akhirnya ya si The Fed naikin suku bunga lagi. Ujung-ujungnya akan menyetop bagaimana ekspansi ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Ya, kalau saya mau ngambil kredit udah bunganya udah cukup mahal. Bagaimana saya mau mengambil kreditnya? Udah jelas nggak mungkin kan? Ya, nah di situ ya efeknya cukup besar dan ya efek dominonya juga sangat besar, apalagi dengan adanya konflik Rusia Ukraina itu membuat suplai komoditas juga semakin berkurang. Ya belum kita kalau ngomongin soal minyak. Ya minyak itu sekitar 5 juta sampai 6 juta setengah barrel per hari itu hilang. Ya mungkin tidak hilang total semuanya, tetapi kita udah bisa lihat grafiknya. Pada hari Sabtu yang lalu saya udah tunjukin ya, grafik penurunan dari komoditas ekspornya si Rusia. Itu udah jelas berkurang banget. Ya udah jelas berkurang banget. Nah, berarti apa? Supply ini berkurang. Nah, supply berkurang ya, terus pasti akan menyebabkan kenaikan pada harga. Minyak bumi saat ini itu penting buat kehidupan manusia kan? Ya kan? Dia hampir boleh bilang mempengaruhi semua sisi kehidupan manusia. Ya, terutama dalam hal transportasi lah. Kita paling gampangnya lihat transportasi ya. Tanpa minyak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Udah. Truk nggak jalan, kontainer nggak jalan, termasuk mobil-mobil kita ya kita pakai buat kerja semua nggak jalan. Ya toh? Nah, tapi kalau minyak mahal, ya saya baru isi ya, berasa banget itu.
Pertamax itu 12.500. 12.500. Nah, isi full itu 30 liter. Ya, 30 liter itu udah hampir 400.000. Ya, 400.000 lebih. Itu isi loh. Ya, baru isi sekali. Nah, kebayang nggak kalau misalnya itu dipakai untuk logistik segala macam. Ya, mungkin jalan, kalau sekali jalan Jakarta Surabaya habis kali ya. Ya, nah itu udah segitu dibandingkan dengan dulu masih di harga sekitar 9 ribuan. Ya, itu udah jelas banget akan menaikkan yang namanya harga barang. Nggak mungkin gitu loh, JNE, JNT segala macam ya, mau menanggung kerugian mereka, nggak mungkin. Pada saat mereka udah, kayaknya udah nggak masuk nih margin mereka akan naikin. Nah, pada saat itu naikin, ya otomatis akan naik. Nah, iya betul. Biasanya begitu. Kalau udah naik susah turunnya. Ya udah, mau bahan bakunya turun pun segala macam, ya mereka kan udah keburu naikin. Ya udah keburu naikin. Ya kalau teman-teman mungkin kalau punya pabrik, punya usaha segala macam pasti tahu lah. Kenaikan harga barang itu tidak akan serta-merta turun kalau harga bahan bakunya turun. Mereka udah keburu di atas. Nah, keburu di atas mereka akan berpikir gini loh ya. Minimal mereka akan berpikir gini, orang-orang sudah mulai terbiasa dengan harga ini. Ngapain gue turunin? Gitu. Ya sama kayak kita lihat lah harga minyak. Harga minyak ya, Pertalite ya, Pertamax segala macam. Kalau udah naik, dia turun berapa kali? Ya kalau udah naik dia benar-benar teman-teman pernah lihat nggak kejadian minyak turun? Ya, premium turun, Pertalite turun. Memang ada beberapa kali turun. Tetapi penurunan harga yang itu yang kalau sudah naik itu kan jarang sekali terjadi. Benar ya? Bisa dihitung dengan jari. Karena apa? Ya udah keburu dinaikin, kenapa harus turunin lagi? Kan naikin harga minyak itu setengah mati susahnya, benar ya? Ya kalau udah naik, ya udah ini kesempatan jangan diturunkan lagi. Berarti apa? Kalau harga minyak turun, ya subsidinya yang berkurang. Ya demikian juga dengan harga-harga barang lah. Kalau misalnya contoh ya, kalau Indomie benar-benar bisa naik ya. Indomie naik, dia turun pasti susah. Belum pernah ada sejarah di mana Indomie harganya turun. Kalau udah naik, ya udah naik. Ya, termasuk harga-harga barang yang lain. Kita nggak lihat ya harga barang yang dia fluktuatif seperti grafik chartnya kita kan nggak ada. Bener kan? Ya kan? Nah, itu kesempatan. Pengusaha kalau bisa diuntung lebih banyak, dia akan untung lebih banyak dibandingkan dengan dia harus menurunkan harga. Kecuali ya barang-barang itu ternyata demand-nya nggak ada. Nah, kalau demand-nya nggak ada ya buat dia harus jual rugi. Ya kan, dia harus jual rugi, bahkan ya akhirnya nggak diproduksi kalau demand-nya terus berkurang. Tapi kalau misalnya itu adalah bahan pokok dan dia udah sempat naik, itu biasanya udah susah turun. Ya ada istilah lah ya, kalau sudah naik ya udah susah turun, udah enak di atas, ngapain gua turunin? Ya udah enak kursinya, kadang-kadang ya susah untuk turun kan, ya kan? Ya kurang lebih kayak gitu. Ya, oke, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Kita ngobrol santai aja karena besok juga libur kan, ya. Ya kita kita bicara-bicara aja lah, santai-santai ngobrol aja. Kalau untuk untuk saham-saham, teman-teman sebenarnya bisa watchlist cukup banyak saham ya. Yang saat ini ya, yang saat ini kita lihat nih misalnya kayak saham tambang, saham telco, terus saham transportasi juga lumayan oke. Ya termasuk minyak. Ya, nah ini soal CPO ya. Kalau soal CPO nih, nah kalau CPO ya, ini saya agak-agak curiga ya. Kenapa hari ini CPO harusnya dia turun? Karena kebijakan pemerintah nih ya. Pertama, kenapa CPO ARB? Karena dilarang kan CPO-nya. Terus habis itu tiba-tiba diganti. Ternyata yang dilarang itu adalah RPO. RPO itu adalah bahan baku untuk membuat minyak goreng. Ya. Nah, setelah sehari, seitu ya. Kemudian berlaku hari ini, ternyata benar-benar dilarang semua. Nah, kalau dilarang semua, harusnya apa? Terjadi koreksi pada CPO dong. Ya, terjadi koreksi pada CPO. Memang harga CPO naik. Harga CPO naik, kenapa? Karena ada larangan dari pemerintah Indonesia. Indonesia itu adalah produsen CPO terbesar ya, barang sama Malaysia. Jadi kalau CPO Indonesia hilang, ya otomatis harga akan naik kan. Kenapa? Supply-nya hilang. Supply-nya hilang, hampir boleh bilang sebagian besar supply itu hilang, ya.
Nah, otomatis harganya naik dan memang harganya sekarang udah di atas 7.000 ya, 7.000 ringgit Malaysia ya 1 tonnya. Nah, itu sebenarnya kalau kalau kita lihat ya, tidak mungkin ini pandangan saya loh ya. CPO itu tidak mungkin dilarang untuk waktu yang lama. Karena devisa dari CPO itu gede, itu sekitar 42 triliun kalau tidak salah satu bulannya. Ya 42 triliun dan itu harusnya tidak akan berlangsung lama. Ya ini untuk CPO ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan tidak akan berlangsung lama. Karena kalau dia berlangsung lama, satu, Indonesia akan kehilangan devisa yang cukup besar. Jadi mungkin dia akan kasusnya seperti larangan terhadap batu bara. Masih ingat ya, larangan batu bara. Batu bara waktu itu dilarang kenapa? Karena PLN tiba-tiba habis stoknya. Habis stoknya, tapi setelah stoknya udah mulai terpenuhi, apa yang terjadi? Batu bara tetap udah boleh diekspor, ya kan? Tetapi teman-teman lihat harga batu bara bagaimana? Kenaikannya luar biasa ya. Nah, saat itu saham-saham atau perusahaan-perusahaan batu bara itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa lah. Kita nggak bilang lumayan lah, itu luar biasa. Karena apa? Hampir 300% dari harga pokok produksinya. Jadi keuntungannya hampir 300%. Demikian juga dengan CPO. Demikian juga dengan CPO. Jadi CPO ini tidak mungkin bisa dilarang terlalu lama. Kelamaan nggak bisa. Karena kebutuhan untuk CPO itu sedang tinggi-tingginya. Kenapa tinggi? Karena supply. Karena supply itu berkurang. Supply terutama untuk minyak. Kita tahu ya, Ukraina itu adalah penghasil kedelai ya. Ya benar kedelai ya. Keledai apa? Oh kedelai betul ya. Oke, ini saya sering kali terganggu nih. Ya, minyak kedelai sama minyak bunga matahari. Ini adalah kita bilang apa ya? Minyak goreng untuk ini ya, untuk tingkatan yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya supply ini nggak ada karena Ukraina sampai sekarang masih perang ya. Jelai, kedelai ya. Terus habis itu jagung, bunga matahari ya, segala macam itu semua belum ada nih. Dan itu udah mau hampir 2 bulan ya. 2 bulan ya. Ini mau jalan 3 bulan kan. Itu nggak ada. Nah, mereka akan cari yang namanya CPO. Karena itu substitusinya. Ya, substitusinya. Mereka akan cari CPO. Kalau CPO hilang, ini akan menaikkan harga. Ini akan menaikkan harga. Dan itu tidak akan bisa berlangsung lama ya. Jadi teman-teman makanya perhatikan. Kayak misalnya kayak CSRA nih. Ya, CSRA. Ini sayang banget sih. Memang tadi pagi saya buang. Kenapa ya? Karena antisipasi. Ya, ini lihat nih. Ini reject. Ya, dia reject dan itu masih sama persis dengan apa? Teknikalnya masih sama persis dengan kemarin. Dia reject. Ya, kemarin saya masih sempat ambil di sekitar 680. Ya. Ini hari ini harusnya ya saya keluar sih. Memang ada untung dikit ya. Tapi saya jadi sayang gitu melihat pergerakan teknikalnya. Ya, kita berarti ya apa? Nanti tinggal lihat ya pada saat nanti tanggal 9 ya bagaimana reaksinya. Tapi ini udah menunjukkan reaksi yang menolak untuk turun. Nah, penolakan untuk turun berarti apa? Kita tahu market maker itu tahu something di sini. Ini nggak mungkin berlangsung lama. Ya, nggak mungkin berlangsung lama. Ya, ini salah satu yang saya lihat sih kebetulan ya untuk saham CPO. Jadi CSRA kita lihat secara teknikal itu menunjukkan sesuatu yang tidak sama dengan ekspektasinya kita. Kalau memang CPO dilarang, harusnya ini udah anjlok. Berarti mereka udah tahu, mereka udah memperhitungkan itu. Tapi ini tidak terjadi. Ya, ini tidak terjadi. Jadi kita lihat saat ini secara teknikal, kelihatannya CPO tidak akan dilarang lama. Ini mungkin akan sesuai dengan apa yang terjadi pada batubara waktu awal tahun. Ya, ini juga akan terjadi pada CPO. Jadi mungkin nanti di awal-awal Mei udah mulai akan ada kebijakan baru lagi. Ya, ini yang kita lihat, oke? Jadi CPO teman-teman perhatikan, kalau memang udah punya ya sudahlah kita simpan aja. Tapi karena ini liburnya lumayan panjang, makanya kenapa saya buang yang saham-saham komoditas. Saya lebih baik saya buang daripada nanti terjadi apa-apa gitu ya. Nah, ternyata Putin bilang oke, gue udah selesai ituin Ukraina gitu ya, udah selesai gitu ya. Kita udah cukup nih. Nah, kan bagian timur apa utara ya? Di sana kan tidak terjadi perang.
Ya mungkin saja daerah-daerah situ masih banyak sekali tanaman-tanaman. Jadi mereka udah tinggal panen dan ekspor gitu ya. Jadi langsung ada supply, bisa jadi loh kayak gitu loh ya. Nah, jadi ya banyak banyak hal bisa terjadi dalam 14 hari ke depan kan. Makanya untuk harga komoditas ya, kalau teman-teman hold cash sih sebenarnya nggak masalah ya. Tapi kalau teman-teman yang merasa bahwa ini ada apa namanya, nanti ada sesuatu lah. Saya berani, ya udah sesuaikan dengan karakter masing-masing. Ya tapi untuk CPO saya cukup yakin sih. Kalau melihat dari teknikal yang ada dan kalau melihat dari kebijakan pemerintah, ini kan kita masih libur sampai 14 hari ke depan ya. Nah, 14 hari ke depan ya siapa tahu udah mulai lancar. Ya, dia larang CPO untuk diekspor. Siapa tahu ini dalam waktu libur ini CPO lancar gitu. Oh, minyak goreng itu semua udah terpenuhi dan apa. Oke, ya udah dibuka lagi larangannya. Ya wis dong, ya kan? Berarti nggak ada masalah lagi dengan CPO kan? Nah, itu kurang lebih. Jadi teman-teman analisa di situ. Kita tinggal lihat step by step lah. Ini masih tanggal 9 masih jauh ya. Saham oil dan gas, ya saham minyak dan gas. Kalau kita lihat beberapa saham yang berhubungan dengan gas ya, terutama Raja. Ya, terutama untuk Raja ya. Jadi ya teman-teman kalau misalnya kan ini udah sempat kita perhatikan ya. Yang kita mau apa? Memastikan dia breakout, benar-benar breakout. Nah, ini hari ini sudah. Hari ini sudah ya. Kalau teman-teman yang konservatif kan kita tunggu di 224 nih. 224 kalau dia break ya udah. Tapi kalau teman-teman yang agresif begitu dia break, ini kan udah menunjukkan ya. Kemarin itu ya, ini kan harusnya udah break nih, nggak jadi toh. Nah, habis itu keluar candle begitu ya, candle begitu terus dia turun. Nah, tapi hari ini beda. Hari ini beda. Kenapa dia bisa lonjak segitu? Karena harga gas kalau tidak salah naik 24%. Kenapa ya? Gara-gara si Rusia menstop si Bulgaria sama Polandia. Sehingga harga gas naik ya. Harga gas naik. Nah, kemudian memang untuk gas-gas industri, gas-gas yang itu ya, yang non subsidi kayak yang 12 kilo, teman-teman ibu-ibu pasti tahu lah ya. Saat ini sudah kalau tidak salah udah 100.000 kan, 95.000 sampai 100.000. Yang tadinya 70-an ya. 70 ribuan kan? Ya kan? Nah, ini sekarang udah di situ. Nah, habis itu setelah lebaran akan ada namanya kenaikan pada Pertalite sama gas 3 kg. Ya, Pertalite sama gas 3 kg. Jadi kita ngelihat memang ada inilah ya, ada sentimen cukup positif kepada saham-saham yang berhubungan dengan gas ya. Kayak Pegas juga udah mulai kan? Pegas juga udah mulai. Tetapi yang buat saya kita dari apa ya? Dari saat kapan nih ya? Dari inilah kita udah mulai memperhatikan si Raja ya. Kenapa? Kita butuh dia break nih. Nah, hari ini dia udah AGII juga kan udah jalan ya, kalau tidak salah ya. AGII juga sudah jalan ya. Ya dia udah mulai jalan, ini udah jalan, kemudian dia udah nunggu di sini. Ya ini juga udah kesempatan, tapi buat saya kalau lihat dari teknikalnya saya lebih seneng untuk si Raja ya. Kalau saya ya, kenapa ya? Karena ini lebih sesuai dengan teknikal saya dan metode saya. Kita ngambil dari bawah, ini kan pergerakannya dia udah naik ya. Ini udah naik ya. Nah, ini adalah dia sedang akumulasi, dia sedang sideways di daerah sini, kemudian sudah mulai break dari trendline. Ini udah sempat coba sekali, gagal kan. Ini udah sempat coba sekali lagi, gagal. Nah, tapi yang ketiga dia jebol. Ya, kenapa? Ini 1, 2, ya 3, 4. Nah, ini adalah yang saya sebut sebagai resisten yang udah pernah dicoba berkali-kali, jadi rapuh ini. Dan hari ini nih break. Ya, nah kalau oil dan gas ya kita lihat kayak gitu. Ya, oil juga sama. Teman-teman bisa perhatikan oilnya. Nah, ini dalam 14 hari kita nggak tahu nanti akan kejadian apa ya. Dia bisa aja nanti breakout. Ya, buat teman-teman yang alumni pasti udah tahu ya, ini apa. Ini cuma nggak ada volume aja ya. Tapi dia udah mulai mengecil nih. Ini tinggal tunggu SOS bar. Jadi saya pikir ini mungkin nggak lama lagi akan ada tembus. Ini kita tinggal lihat ya, dia tembus ke atas atau tembus ke bawah. Ya kalau dia tembus ke atas, ingat loh ya, dia tembus ke atas, ini pun sebenarnya mungkin bagus untuk perusahaan-perusahaan oil ya. Tetapi tidak bagus untuk kedepannya. Kenapa? Karena ini ekonomi biaya tinggi nih ceritanya.
ekonomi biaya tinggi. Ya, lihat di hari Sabtu kita udah sempat bercerita panjang lebar di situ. Oil sudah di atas 60 itu udah alarm, udah lampu kuning untuk perekonomian. Ya, ini apalagi oil stay udah berapa lama ya? Sudah dari sejak 1 Maret ini udah di atas 100. Ya, mungkin masih sebulan, 2 bulan inilah ya. Tapi kalau semakin lama dia stay di sini, bagus untuk oil, bagus. Karena oil kita harga pokok produksinya dari sekitar 50 sampai 60. Ini harga pokok 30 sampai 50, sorry. 30 sampai 50 ini adalah HPP dari perusahaan oil. Ya, untuk kita lah, kita bilang katakan di sini. Ya, berarti apa? Selama dia berada di sini, ini cuan untuk perusahaan oil. Ya, cuan. Tapi cuannya dari kapan? Cuannya itu baru berlangsung ya dari bulan apa nih? Ya, dari bulan Februari. Dari bulan Februari sampai hari ini. Berarti kan ini pendapatannya akan dicatat di Q2. Akan dicatat di Q2. Nah, ini pasti akan di price in. Kalau harga minyaknya masih tetap di atas 60. Bahkan kalau misalnya masih tetap di atas 100, nah berarti Q2 untuk perusahaan oil ini pasti akan bagus. Ya, kenapa ya? Karena harga pokok produksi mereka ada di gocap. Nah, oil itu harus di atas ini baru mereka cuan. Ya kan? Nah, kalau dia di atas cepet berarti untungnya 100%. Ya, untung 100%. Tetapi lihat periode dia untung dari kapan? Ini baru terjadi dari Februari. Ya, dari Februari sampai hari ini. Ya, berarti nggak mungkin masuk ke Q1 kan? Dia pasti akan masuk ke Q2. Itu pun kalau dia dapat kontrak baru. Kalau dia masih menghabiskan kontrak yang lama dengan harga lama, ya bisa jadi ya laporan keuangannya masih akan tetap jelek di Q2-nya. Ya, jadi cukup ngerti ya. Kita lihat oil dan gas itu dari sini. Lihat harga pokok produksi mereka berapa. Kalau gas untuk di dalam negeri itu memang agak nggak terlalu bagus ya. Kenapa? Karena dikendalikan oleh pemerintah. Ya, minyak juga sama sih. Ya, minyak juga dikendalikan oleh pemerintah. Tapi kan dia ekspor. Sedangkan gas kita untuk diekspor jarang ya. Kita jarang ekspor gas ya. Paling ya ke dekat-dekat ya. Paling ke Singapura, ke Malaysia. Ya, itu kalau pipanya udah jadi belum ya? Antara Batam ke ya yang Sumatera ke Singapura sama Sumatera ke Malaysia itu. Kalau itu udah jadi ya sebenarnya udah tinggal jalan ya. Yang Pertagas sama si Raja. Ya, mereka sempat kerjasama bikin itu loh, pipa gas. Teman-teman cek di situ. Ya, nah kalau itu udah mulai jalan, harusnya Raja udah akan ada pemasukan lagi. Oke, kok bener nggak mau crash? Banyak yang bilang siap-siap. Betul, siap crash, betul. Tetapi kalau kita lihat saat ini ya, untuk indikator-indikator yang ada, ya, kita masih melihat ada waktu. Masih ada waktu. Kalau normalnya itu sekitar 17 bulan ke depan. Normalnya ya, itu kalau tidak ada kejutan dan lain sebagainya, itu masih ada 17 bulan ke depan. Normal. Ya, sejak ini loh, sejak indikator ini. Cek lagi deh, cek video kita yang di hari Sabtu ya, di hari Sabtu kapan ini ya. Nah, jadi pada saat indikator ini adalah treasury ya, obligasi US yang 10 tahun, bunganya suku bunganya berapa, dikurangi dengan suku bunga treasury yang 2 tahun. Nah, ini hasilnya nih. Selisihnya hasilnya ini. Nah, ini udah sempat 0. Nah, begitu dia 0 sampai nanti krisis, itu periode normalnya itu kurang lebih sekitar 17 sampai 19 bulan. Normal ya, normal. Kecuali ada kejutan. Kejutannya apa? Kayak waktu COVID kemarin. COVID kemarin cuma 7 bulan tok. Iya. Jadi pada saat dia ini udah di sini, nah jaraknya 7 bulan krisis. Ya, habis itu anjlok semua, lockdown semua ya. Ini yang disebut sebagai kejutan. Kalau tidak ada kejutan, normalnya itu sekitar 17 bulan. Jadi masih ada 1 tahun. Jadi kalau kita mau bilang dia akan krisis itu 2023. Nah, kalau dia bilang dia mau crash, ya secara teknikal untuk kompositnya ya. Kita punya datanya loh ya. Jadi kita nggak asal ngomong doang. Secara komposit ya, ini kan memang ada di plafon ya. Ini ada di plafon. Ya, nah kalau dia mau crash,
teman-teman harus lihat dulu dia jebolin ini dulu nih, trendline yang satu ini. Nah, trendline yang satu ini sudah menjadi alarm buat kita. Ya, begitu dia jebol trendline itu, dia akan retest, habis itu jebol. Ya, ini trendline yang kedua yang mengatakan bahwa trendnya selesai. Ya, trendnya selesai, kemungkinan dia akan crash sampai ke 6.600. Ya, ini 6.600 sampai 6.500. Tetapi ya, sinyal awal kita, nih trendline ini nih. Dia jebol dulu itu. Dia jebol, dia masih akan ada balik. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat lagi dengan market cycle, psikologinya, psikologi market cycle, kita kan masih inflow ada sekitar hampir 50T ya, plus minus ya. 50 triliun di dalam indeks harga saham gabungan. Ini harus keluar. Ini harus keluar kan? Kalau enggak ya gimana? Si market maker pasti jauh lebih, data mereka pasti jauh lebih lengkap daripada kita. Benar nggak? Ya, kalau kita bilang mau crash sekarang ya, data mereka jauh lebih lengkap. Nggak mungkin hari ini masuk lagi 2,2T. Ngapain? Dia udah tahu mau crash, ngapain masuk lagi? Betul nggak? Artinya dia tahu ini belum waktunya. Ya. Nah, bagaimana waktunya? Teman-teman lihat ya, secara psikologi, ini kalau tadi kita ngomongin data ya. Kalau kita ngomongin data ini teman-teman lihat lagi deh. Di video hari Sabtu, ya, video hari Sabtu, di situ ada T10Y, 2Y, kemudian ada data soal inflasi, kemudian ada data mungkin soal harga minyak juga. Harga minyak kalau masih stabil di atas 100, nah itu indikasi juga ada indikasi bahwa ini adalah tambahan data di mana akan terjadi resesi. Ya, akan terjadi resesi. Oke? Nah, kita lihat lagi di psikologi market cycle-nya. Psikologi market cycle mengatakan bahwa hari ini rally yang ada, orang baru mulai percaya, baru mulai optimis dengan market. Ya, oh iya benar dia rally. Ya, kedua, ini ada 50T di dalamnya. Nah, kalau 50T ini mau keluar, apa yang harus dilakukan oleh market maker? Yang biasa dilakukan oleh market maker adalah dia akan membuat ini indeks rally. Ini yang kita sebut sebagai fase euforia terjadi. Pada saat fase euforia ini terjadi, disinilah 50T-nya itu mulai out. Mulai out. Ya. Nah, pada saat euforia ini terjadi, kita juga mulai hati-hati. Ya, kenapa? Karena prinsip kita gini loh. Trading itu kan sebenarnya sesuatu yang gampang. Belilah dari mereka yang pesimis dan juallah kepada mereka yang optimis. Wis, udah. Nah, pada saat semua orang sudah mulai optimis, kita mulai hati-hati. Di mana gua harus keluar? Ya, jadi kalau misalnya dibilang crash sebentar lagi nggak ada yang tahu. Tetapi kalau lihat dari data-data yang ada, mungkin akan ada di tahun-tahun, ya mungkin awal tahun depan ya. Kalau lihat dari periodenya, paling cepat itu 7 bulan. Paling cepat itu 7 bulan. Ya, paling lama itu sekitar 24 bulan. Nah, kalau ini data, ya, data dari pola yang ada. Ya, kita bicara mengenai fakta dan data lah. Kalau cuma ngomong crash doang, ya harus ada data. Ya, nah dengan data itu kan kita bicara mengenai pola. Kayak misalnya kita trading lah. Oh, ini ada flag. Kenapa flag itu harus diperhatikan? Karena pola ini kalau ngelihat dari histori yang ada, begitu pola ini terbentuk, ada peluang terjadinya bullish yang lumayan. Gitu ya. Kalau ada cup and handle, kenapa cup and handle harus kita perhatikan? Karena kalau ini terbentuk ya, maka kita tahu bahwa oh ini ada potensi pergerakan sekian besar loh. Nah, demikian juga kalau kita bicara mengenai crash, resesi, segala macam. Ya, kita bicara mengenai pola. Kita bicara mengenai data-data di masa yang lampau. Data di masa lampaunya seperti apa? Pada saat krisis, ini loh polanya. Harga minyak di atas 60. Ya, ini berarti di atas 60. Kalau dia di 100 berarti overheating. Terus ada yang namanya peningkatan pada suku bunga. Suku bunga harus dinaikin. Kenapa harus suku bunga harus dinaikin? Karena buat meredam inflasi. Inflasi juga naik. Harga-harga komoditas juga naik. Ya, berarti bahan baku naik, ya inflasi naik. Terus habis itu mulai ada namanya penurunan pada kegiatan ekonomi. Kenapa kegiatan ekonominya turun? Karena harga bahan bakunya naik, otomatis harga barangnya naik. Harga barang kebutuhan naik, pendapatan mereka tetap. Ya, jadi mereka akan mulai berpikir nih, oh bagaimana nih, gua harus ikat pinggangnya ini, ikat pinggangnya itu. Tiba-tiba mungkin mereka udah punya yang namanya kredit yang terlalu besar, akhirnya meledak, boom gitu. Nah,
itu mulai terjadi resesi. Itu data. Ya, data yang paling gampang adalah T10 2Y. Ya, T10 Y 2Y itu adalah indikator yang paling mudah untuk kita lihat. Oh, begitu dia udah mulai 0 dan itu sudah 0. Nah, berarti ini udah menjadi timernya sudah mulai start nih. Start sampai nanti terjadi resesi. Nah, terjadi resesi kalau data ini ya mengatakan bahwa paling cepat 7 bulan, paling lama 24 bulan. Jadi tinggal bersiap aja. Kita punya waktu untuk mempersiapkan diri. Ingat loh ya, kalau kita udah mengatakan ada resesi, berarti teman-teman harus sudah siap. Data ini sudah menunjukkan seperti itu, berarti kita udah harus siap. Tetapi kalau ada peluang, kita ikut. Ada peluang, kita tetap ikut. Ingat, itu ya. Oke, Tima gimana? Tima ya berarti ya kita balik ke teens kan. Kalau ini ada pelarangan yang mungkin akan terjadi sebentar lagi ya. Kalau kita lihat dari Tima ya, selama dia masih bisa berada di atas 1900, teman-teman masih bisa collect. Apalagi kalau teman-teman masih ngambilnya daerah bawah sini ya, daerah bawah, teman-teman masih bisa hold ini. Nah, tinggal lihat pelarangannya seperti apa. Memang di 2023 kalau kita, entah itu bauxite dulu apa Tima dulu. Harusnya sih bauxite dulu ya. Bauxite dulu, baru ke Tima. Jadi dia nggak mungkin lakukan dua-duanya. Ya kalau dia nggak mungkin lakukan dua-duanya ya kita based on technical aja. Ya kalau lihat dari ini teens ya. Berarti ini udah kena trailing stop. Kalau saya keluarin ya, ini dikit lagi kena trailing stop. Kalau teman-teman hold ini untuk jangka panjang, saya biasanya menggunakan EMA 50. Ya, ini kan belum kena EMA 50. Ya, kalau saya udah buy di daerah sini, berarti ini saya pakai EMA 50 untuk saya ikutin. Ya, ini berarti belum kena. Ya, berarti belum kena trailing stop saya. Berarti ini saham itu masih bisa saya hold. Tapi begitu dia break EMA 50 ya saya keluar. Ya, lakukan di sore hari. Same tunggu dia break 444 aja. Ya, Same. Kalau teman-teman belum punya barang ya, kalau udah punya barang ya tinggal hold saja. Ini ya, Same. Nah, jadi Same kita tunggu dia break 444 ya, atau ya di atas ini kalau teman-teman mau ya sampai 450. Ya, dia kalau udah break, udah naik ya, udah terus naik ya udah jangan diambil lagi, udah tinggal lihat. Target saya itu masih di 520. 525 ini target pertama dulu ya, 525. Kalau ini masih bagus, ini memang harusnya bagus ya. Kenapa? Karena kita lihat ekspansi yang sedang dilakukan oleh Same itu bukan biasa sih ya. Jadi kita boleh katakan dia luar biasa dengan harga segini loh. Kita lihat Hill harganya berapa? Ya, Hermina harganya 14.000 sekarang. Terus habis itu kita lihat Mika harganya berapa sekarang? Ya, Mika harganya 2.500. Kalau kita lihat Silo, jangan itulah ya, jangan bandingkan Silo lah ya. Ini ada di 1.040. Nah, Same sendiri berapa? Same masih ada di 400. Jadi kalau kita lihat ya, peluang Same ini untuk up masih cukup besar ya. Target tertingginya itu sekarang ada itu sekitar 730. Yang lain belum ada ya, sekitar 730. Gitu. Jadi kalau misalnya lihat dari ini ya, fundamental yang mungkin akan terjadi pada Same itu cukup optimis saya. Jadi tinggal kalau teman-teman udah punya barang, kita tinggal hold. Ya, apalagi kalau misalnya ngambil dari bawah sini. Ngambil dari ini sebelum stock split ya. Sebelum right issue ya. Dia kan ada di sekitar 40 ya. Terus naik sampai ke atas. Ini berarti udah peluangnya sudah naik hampir 1.000% ya. Ya kan untuk Same. Jadi apalagi ini masih terus itu ya, terus melakukan ekspansi ya, terus melakukan ya dia masih itulah, masih melakukan ekspansi ya, kita masih cukup oke sih. Konstruksi dan properti, konstruksi oke, kita mungkin udah lihat mulai ada ini ya, anggaran untuk IKN, ya kan? Nah, yang saya pegang untuk konstruksi itu adalah WSKT, kebetulan ya. WSKT nih ya, saya cuma menunggu aja, ini dia udah mulai ada kenaikan. Kalau teman-teman itu ya, mungkin di hari Selasa kemarin saya udah sempat itu ya mention ya, cicil aja pelan-pelan. Kenapa? Karena begitu anggarannya IKN udah mulai masuk ya, itu udah mungkin udah momentumnya udah mulai naik ya.
Kemudian teman-teman juga bisa lihat ya, dari sisi kontraknya dia juga udah bagus. Ya kan? Sisi kontraknya juga udah bagus. Jadi ini teman-teman pakai uang yang kecil-kecil dulu ya, cicil ya. Ini yang saya lakukan. Sama kayak Friends juga. Saya pakai uang kecil-kecil itu saya cicil gitu. Kenapa? Karena dia sedang, kita bilang apa ya, membangun momentumnya. Momentumnya apa? Kita udah bisa lihat ya. Yang sekarang paling besar proyek yang akan ada itu IKN. Kemudian 2023 dari RAPBN yang ada yang sedang disusun untuk 2023 itu hampir berapa ya? 20% atau 40% itu adalah konstruksi. Adalah infrastruktur. Ya, jadi ada fokus yang besar kembali di 2023 untuk konstruksi. Ya, tinggal tunggulah ya. Ya, ini CPO ini nanti kita lihat lah ya. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana tanggal 9-nya. Pasti ada something lah. Pasti deh. Ya, nanti kayak batu bara lagi. Oke, dibuka gitu ya. Wow, langsung itulah. Gitu ya. P1 lebih baik sih jangan beli lagi ya. Kenapa? Karena ini momen lebarannya juga sudah lewat ya. Jadi ini paling udah rally-nya untuk price in, kemudian harusnya udah selesai. Ya, oke? Okay? You mau bisa jadi, Pak. Pelayaran oke, pelayaran masih bagus kok. Ini kayak SMDR ya. Teman-teman kalau udah masih punya barang tinggal ikutin. Ini malah udah break ya. Saya kebetulan punya barangnya, ini SMDR saya udah nggak ada. Saya punya yang Temas. Ya, ini dia masih nungguin sebentar. Ya, PSSI juga bagus. Ini bukan sepak bola ya, maksudnya PSSI ini ya. Nah, ini juga bagus gitu. Jadi untuk pelayaran sih rata-rata cukup bagus ya. Coba kita lihat Nelly sebentar ya. Nah, ya, ini Nelly ya. Kalau teman-teman berani ya. Ini opsi terakhir ya. Teman-teman kalau berani tungguin ini. Ya, tungguin atau teman-teman mulai cicil pelan-pelan. Ini namanya buy on weakness sama spekulasi buy ya untuk Nelly. Dengan cicil lah. Tapi kalau dia turun di bawah sini ingat stop loss. Ya. Tapi kalau enggak ya teman-teman bisa cicil. Ini untuk Nelly. Oke. Okay. ASSA gimana? ASSA ini sempat itu ya. Sempat kita mention ya di hari apa ya? Ini ASSA ya. Kalau teman-teman mau ini sebentar. Saya blankin dulu. Nah, ini kan sempat break ya. Ini sempat break ya. Kan kita kemarin sempat nunggu di sini ya. Sempat break kan? Ya. Tapi dia tidak berhasil stay di atas itu. Di 2710. Nah, kalau dia tidak berhasil stay, lebih baik teman-teman tunggu. Tunggu, lihat ini. Nah, ya, kita tinggal menunggu ini dulu. Moving average-nya, EMA 20-nya, kan di sekitar EMA 20 nih. Ya, ini mengecil dulu. Mengecil daerah situ ya. Nanti keluar satu SOS bar, nah teman-teman baru mulai ambil dari situ deh. Ya, baru ambil dari situ. Ini kan sudah nih, ya, ini kan turun, break ya. Kemudian ini udah mulai break ya. Teman-teman yang alumni berarti udah mulai hitung money spot. Kalau ini nanti moving average-nya sudah mulai naik agak ke atas, ini udah mulai bisa hitung komet. Ya, ini untuk ASA. Oil sebagian Cina memang lagi lockdown sih. Sebenarnya gini, kalau kita lihat ya, kalau untuk yang di Shanghai sendiri, untuk Shanghai dan sekitarnya ya, ada Zhejiang, Wuxi segala macam itu, ya itu memang daerah di mana produk-produk plastik ada di situ. Produk plastik ya. Mungkin teman-teman lihat Mika yang buat itu loh, Mika yang buat kosmetik, ya semprotan, parfum segala macam. Itu rata-rata buatan di sana. Ya, di Wuxi, Zhejiang ya, terus habis itu daerah Ningbo juga ada. Plus daerah-daerah Ningbo itu daerah perumahan, daerah pelabuhan itu kalau tidak salah daerah stainless steel. Ya, kenapa saya tahu? Karena saya mengimport barang dari situ. Ya. Nah, itu daerah stainless steel. Ya, nah itu mungkin ya daerah industri ini yang sedang tiarap sekarang.
Tetapi substitusinya ada nggak? Ada. Daerah Guangzhou itu daerah ini ya, tanah kelahirannya Wong Fei Hung ya, daerah Foshan. Itu juga daerah apa namanya, plastik ya, plastik. Jadi kalau kalau daerah Shanghai ya, yang gedenya itu daerah Zhejiang atau Wuxi, daerah situ lah ya. Tetapi kalau misalnya substitusinya ya, teman-teman bisa lihat di daerah Foshan. Jadi kalau di sana ordernya sekarang lagi bermasalah, biasanya kita pergi ke daerah-daerah sini, Guangzhou, Foshan, daerah sini ya. Jadi substitusinya mereka banyak. Mereka banyak. Jadi kalau misalnya bilang apakah nanti minyak, batu bara segala macam itu tidak anjlok, sebenarnya enggak juga. Mereka bisa menggenjot produksi di tempat lain. Itu makanya kenapa si China itu menurunkan pajak import untuk batu bara sampai nol. Kenapa? Karena dia mau menimbun. Jangan sampai nanti ini kan bentar lagi nanti akan datang musim dingin lagi kan, ya kurang lagi. Nah itu nanti masalah lagi buat mereka. Jadi kalau lihat dari sekarang, supply memang batu baranya kurang, dari Rusia kan habis, Ukraina habis. Kemudian dari minyak juga sama kan, dari Rusia Ukraina juga habis. Itu maksudnya berkurang jauh banget supply-nya. Jadi demand-nya itu tetap tinggi sebenarnya. Tetap tinggi, apalagi dengan manufaktur hampir di semua negara itu di atas 50. PMI-nya di atas 50. Ya, artinya apa? Ini ekspansi semua. Sedang lagi get-getnya setelah pandemi, ini udah mulai get-getnya produksi ya. Tiba-tiba supply-nya berkurang. Jadi ya kita lihat memang harga-harga komoditi itu cenderung naik itu ya sebelum konflik ini selesai. Sebelum sanksi ini kelar. Kalau sanksi ini nggak dikelar-kelarin, yang apa komoditas-komoditasnya si Rusia itu nggak bisa keluar, ya kayak minyak ya Arab Saudi akan genjot produksi terus. Nah, bisa nggak digenjot sampai kayak gimana? Ya, saya pikir ya mereka pasti punya batas ya. Ya, batas ya. Kalau digenjot terus kan mesinnya pasti mungkin ya saya nggak tahu sih daerah perminyakan ya. Kalau digenjot terus, nggak ada istirahatnya, pasti akan ada kerusakan toh. Ya, terus apalagi kayak di Nigeria terakhir itu kan perang ya. Apa perang atau dibakar atau disengaja dibakar atau bagaimana kita nggak tahu ya. Oilnya juga tambang-tambang oilnya juga dibakar, itu terjadi kebakaran di situ. Supply otomatis berkurang banget. Gitu. Itu yang kita lihat ya saat ini. Jadi ya makanya sampai semester 1 berarti sampai Juni untuk komoditas, untuk minyak, untuk harga-harga energi itu masih cukup stabil di kisaran yang harga-harga sekarang gitu. Ya, oke. Era ini agak-agak ini ya. Teknikalnya sih agak kita memang agak jelek banget ya. Tetapi kalau kita lihat dari perusahaannya sendiri, itu mereka melakukan ekspansi gila-gilaan loh. Dia beli barang ini, beli barang itu ya. Tetapi mungkin memang belum menghasilkan ya. Mereka keluar uang terus. Ya, tapi yang kalau kita lihat sekarang mungkin belum waktunya kali ya. Secara teknikal kita melihat memang ini adalah harga yang buy on weakness itu sangat bagus banget ya untuk teknikal ya. Tapi ini dia udah jebolin sekali, udah tes sekali, udah tes 2 kali, ini udah tes 3 kali dan nggak jebol. Kalau sampai dia tes lagi, ini bisa jadi jebol. Ya, jadi hati-hati dulu untuk si ERA. Untuk saat ini ya, memang kita bisa buy on weakness. Teman-teman kalau misalnya agresif, ini buy on weakness oke. Apalagi kayak gini. Nih ya, ini reject kan. Ya, reject terus habis itu volume udah mulai besar di sini. Ya, kita bisa anggap ini adalah apa selling climax-nya. Volumenya udah gede, ini juga volumenya gede. Ya, kita bisa lihat ini bisa jadi ini adalah selling climax-nya. Ya, moga-moga. Jadi kalau sampai nanti dia jebol, moga-moga itu cuma manuver ya. Jebol kemudian dengan cepatnya dia naik. Nah, pada saat dia dengan cepat naik, ini adalah sinyal buat teman-teman mulai liatin si ERA. Oke. Tadi mau Hellcase. Oh iya, betul. Nggak, harusnya sih tidak terjadi apa-apa ya. Harusnya ya, kecuali ada kejutan. Oke? Kecuali ada kejutan. Kejutannya maksudnya gini loh. Tiba-tiba ya si Korea Selatan, Korea Utara mulai inilah ya, nggak sengaja pencet ya, atau mungkin lagi sedeng gitu ya, dia pencet tombol tiba-tiba
meluncur tuh apa namanya rudal antar benua habis tuh. Nah, itu kejutan. Ya, tapi yang sementara ini kita masih lihat sih kayaknya masih tenang-tenang aja ya. Oke, nah habis ini buka lapak. Buka lapak kalau sudah punya barang hold. Kalau sudah punya barang hold. Kalau belum punya barang, lebih baik teman-teman tunggu dia break 412 dulu. Ya, kalau udah punya barang, teman-teman hold. Kalau belum punya barang 412. Targetnya sih paling cuma 15 ya, 515 dulu targetnya di situ. Ya, nah kalau dia udah capai target itu nanti kita baru lihat lagi yang lain. Ya. Ini sih sebenarnya gini ya, kalau untuk hari ini ya, ini kan lihat candle hari ini sama volumenya cukup besar. Ini sama kayak candle hari ini, volumenya gede. Ini kayak kita nginjak gas, tapi nggak kemana-mana loh. Ya, nah ini jadi sebenarnya memang ada peluang untuk dia retest lagi, tapi ya kita nggak tahu, kita belum tahu ya bagaimana itunya. Tapi teknikalnya sih mengatakan seperti itu ya. Jadi lebih baik tunggu confirm 412 break, nah, baru kita lihat. Oke, komoditi tinggi harganya artinya devisa kita akan kuat. Rupiah kuat, indeks harga saham gabungan menarik. Apa artinya? Artinya napas indeks masih panjang. Kalaupun luar krisis, kita nampaknya sebenarnya pasti terpengaruh. Kenapa? Karena gini loh, kalau di luar krisis berarti komoditi kita nggak ada yang beli. Ya karena apa? Manufaktur mereka turun. Manufaktur mereka turun ya, berarti nggak ada yang beli kan. Lama-lama pasti akan terjadi yang namanya pengurangan pada demand. Ya, demand permintaannya kurang ya lama-lama habis lah. Mau apa namanya? Sekarang ngomongnya iya devisa kita kuat. Cadangan devisa kita bisa untuk sekitar 14 apa 15 bulan gitu ya untuk import. Ya kelihatannya oke banget gitu ya. Terus habis itu rupiah kita kuat, tapi nggak bilang kuat-kuat banget loh. Teman-teman bisa lihat ya USD IDR. USD IDR nih. Nah, USD IDR lihat ya. Apa yang kita lihat di sini? Ini udah jebol. Nih. Ini udah jebol. Kalau ini ya posisi di sini ini kita sebut sebagai money spot. Nah, posisi ini sebenarnya yang tidak terlalu kita senangi kalau ada berkaitan dengan rupiah. Ya, ini apa? Ini artinya dolar kita menguat, sedangkan rupiah kita udah mulai melemah nih. Ya, pelemahan kita berarti target rupiah akan kemana? Ini udah mulai naik. Ya, ini lihat ya, kita lihat dulu nih 1460. Kemudian kalau sampai ke sini ini berarti sekitar 15.000, sorry. Ya 15.000. Nah kalau 15.000 ini jebol, ya 15.000 ini jebol, maka targetnya akan balik ke sekitar 16.000. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana menjaga agar rupiah kita kuat? Ya berarti harus dikucurkan kan, harus diintervensi kan. Cadangan devisa kita keluar terus buat jaga ini. Percuma, kenapa? Karena dolar indeks kita kuat, dolar indeksnya kuat. Kita lihat ini. Ya, ini adalah kekuatan dari US dollar. Ini lagi apa? Bullish, strong bullish. Ya kan, strong bullish. Kalau Bank Indonesia mengintervensi market, percuma itu menguap. Jadi kayak kita bilang apa ya? Menggarami lautan. Ya kayak gitulah. Ya menggarami lautan. Ini percuma, diapain juga percuma. Dolar menguat karena memang ada kenaikan pada suku bunganya kan, suku bunga, sehingga ada daya tarik terhadap dolarnya. Nah, kalau ini diintervensi, yaitu seperti menggarami lautan. Jadi sangat wajar, IDR kita bukan kuat. Ya Bapak Ibu. IDR kita sedang lemah ini. Ya, demikian juga mata uang yang lain, itu udah pasti melemah terhadap US dollar. Dan secara teknikal ini ya kalau teman-teman lihat ya. Ini adalah money spot. Nah, itu mengerikan kalau dia ada di sini. Ini adalah money spot. Ya, dan ini sudah jebol. Betul ya? Ini udah jebol. Pertahanan yang ini juga sudah jebol. Berarti pertahanan tinggal ini. Kalau 14.500 jebol, nah 14.600. 14.600 jebol 15.000. Ya secara teknikal seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh ini ekonomi kita fine-fine aja.
Betul, komoditas kita kuat memang, surplus betul. Tetapi rupiah kita itu kalah terhadap US dollar. Karena US dollar sedang kuat-kuatnya. Itu semua mata uang begitu. Nah ini friends ya. Friends, selama dia masih ada di atas 83, nih ya 83, teman-teman tungguin. Apalagi dia udah mulai di sekitar 520 ya. Nah ini teman-teman tungguin. Ini udah mulai naik, volume udah mulai gede ya. Ini adalah bottomnya. Teman-teman tungguin 83 ya, kalau mau sampai ke berapa nih? Nah 83 ini yang bawahnya adalah 82. Ya ini tungguin aja. Ini tungguin dia mengambil napas nih ceritanya. Ya ceritanya dia mengambil napas untuk nembusin ini nih, resisten yang ini. Ini EMA 200. Ya, kalau dia udah bisa break di situ, ini berapa sih EMA 200-nya ada di 90 ya. Jadi dia ngambil napas dulu. Ya, habis itu mulai kalau dia udah break, udah stay di atas 90, nah teman-teman baru lihat. Target saya kalau dia bisa break 90 ya di 115. Ya. Oke. Ya, terakhir sekalian lah. Trim ya, Trimega ini ya ada ya. Nih, Trimega kita tinggal menunggu dia break doang. Ini breakout ini. Ya kalau sekarang ya berarti teman-teman spekulasi buy. Yang buy yang di sini itu spekulasi buy. Tapi kalau misalnya mau sabar dikit ya. Tunggu konfirmasi break. Ini break harusnya break berapa ya? 350. Ya kurang lebih 350 break di situ. Nah, itu ambil. Ya ambil, nah itu dia ikut lagi ke atas. Ya targetnya ini satu dulu, di situ dulu 338, kemudian dia ke 460. Nah, next setelah 460 baru dia akan terus melaju. Ya, ini kurang lebih untuk trim. Begitu ya teman-teman ya. Ingat semua itu harus berdasarkan trading plan. Ya, walaupun oh kayaknya ini cukup menarik secara teknikal, oke, bagi gimana. Tetap semua itu harus balik ke trading plan ya, trading plan. Jadi pegangan kita itu senjata kita lah ya. Itu adalah trading plan kita. Bagaimana caranya kita harus keluar, apakah ini masih bagus atau tidak. Best balik ke trading plan itu. Itu makanya kenapa harus dilakukan analisa. Harus duduk diam dulu, kita lihat kembali ya, ini seperti apa ya. Tengok-tengok lah di kiri, tengok di kanan ya. Jadi jangan cuman benar-benar based on technical. Jangan benar-benar cuma based on technical. Technical itu betul, itu sebagian dari metode yang kita punya, itu kan. Tapi di luar itu kita masih punya sentimen, masih punya fundamental ya. Masih banyak sekali yang mempengaruhi pergerakan dari harga saham itu. Oke? Jadi ya ayolah kita belajar, kita bertumbuh bersama-sama. Oke? Teman-teman, thank you semua ya. Selamat liburan ya. Long liburan nih, long holiday ini ya. Kemudian buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri, selamat Idul Fitri ya, walaupun mungkin belum nanti tanggal 5 ya. Tapi sekarang ya mungkin mumpung pertemuan terakhir kita ya, selamat liburan, selamat hari raya ya, minal aizin wal faizin buat teman-teman semua yang merayakannya. Ya, oke, sampai ketemu lagi di bulan depan ya. Wah, ini liburan enak nih. Ya, oke, happy holiday semuanya. Terima kasih.